Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz sayangi, alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran kita untuk pelajaran Al-Qur'an hadis. Nah, sekarang anak Ustadz kita masuk pada bab yang terakhir yaitu bab 12 tentang hadis larangan berbuat dengki. Nah, kita baca hadisnya dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa thnataini." Ya, tidak ada hasad kecuali pada dua orang saja. Tidak boleh hasad ya kecuali pada dua perkara. Ya. Pada siapa? Yang pertama pada rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi. Ya. Artinya yaitu pada orang yang Allah berikan harta padanya lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, ya. Nah, itu kita boleh untuk hasad, ya. Nah, dan orang yang Allah berikan ilmu, ya, yaitu wa rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, ya. Dan orang yang Allah berikan ilmu ia menunaikan dan mengajarkannya, ya. Pada orang yang punya ilmu, ya, kita lihat wah pengen seperti dia gitu, ya. Nah, punya ilmu dia mengajar, ya. Nah, ini kita boleh hasad kepadanya, ya. Nah, tapi nanti kita perjelas lagi apakah yang dimaksud hasad di sini, ya. Nah, kita baca lagi hadisnya, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini, ya. Yaitu adalah rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, ya. Artinya tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara, yaitu orang yang Allah berikan harta padanya lalu ia infakkan, ya, pada jalan kebaikan, ya, dan orang yang Allah berikan ilmu, ya, kemudian dengan ilmu itu ia menunaikan dan mengajarkannya, ia beramal, ya, dia beramal, tahu dia cara bagaimana sholat, ya, bagaimana puasa, bagaimana zakat, ya, sedangkan kita mungkin nggak punya ilmu, ya, kemudian dia bisa mengajarkan orang lain. Nah, ini kita boleh hasad kepadanya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya, Ustaz. La hasada, ya, la hasada artinya tidak boleh hasad, ya, artinya la tidak, hasada hasad, ya. Jadi tidak hasad maksudnya tidak boleh hasad atau tidak ada hasad, ya. Tidak boleh melakukan hasad, ya. Kemudian fisnataini fi di dalam isnataini dua perkara, ya. Perkara apa itu? Yaitu yang pertama rojulun, rojul, ya, artinya orang. Orang yang bagaimana? Yang atahullahu, ya, ata yang Allah datangkan atau Allah berikan, ya. Allah berikan, ya, hu kepadanya, Allah memberikan kepadanya apa? Nah, malan tadi, ya, harta. Kemudian ada yang diberikan hikmah yaitu ilmu, ya. Kemudian fasullito, lalu ia fasullito ala halakatihi, ya, lalu ia menginfakkan atau mempergunakannya, ya. Nah, di sini al hikmah artinya ilmu. Baik. Nah, di sini yaqdi biha, ia menunaikan, ya, qada yaqdi, ya, artinya menunaikan, ya, menunaikan apa? Menunaikan ilmu tersebut, mengamalkannya, ya, ilmu untuk diamalkan anak Ustadz, ya. Nah, ini nasihat, ya, untuk kita semua, terutama Ustadz, ya, agar mengamalkan ilmu yang dimiliki, ya. Kemudian wa yu'allimuha dan mengajarkannya, ya. Dan mengajarkannya. Berikutnya, nah Ustaz, kita lihat di sini penjelasan hadis, ya. Dengki merupakan salah satu bahaya yang menimpa seorang penuntut ilmu yang menyebabkan hilangnya keberkahan suatu ilmu, ya. Nggak boleh hasad, ya, hilang keberkahan dari seorang penuntut ilmu. Semakin ia tenggelam di dalam kedengkian, semakin besar pula bahaya yang akan menimpanya. Ya, anak Ustaz lihat kan sebab dikeluarkannya iblis, ya, dari dalam surga. Padahal dulunya dia adalah
makhluk selain malaikat yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia hasad kepada Nabi Adam, ya, maka dia Allah keluarkan, ya, dari kenikmatan, ya, dari surga. Jadi dia masuk ke mana? Masuk ke dalam neraka, ya. Nah, jadi sifat iblis itu, ya, yang pertama dia merasa sombong, yang kedua dia hasad, ya. Dia hasad atau iri, ya. Nah, ada orang yang baru diciptakan misalnya, wah tapi dia tapi dia kok ditinggikan gitu sama Allah, ya kan? Misalnya anak ustadz, ada anak baru, ya, masuk di kelas anak ustadz. Anak ustadz selama ini ranking 1, ya, ranking 1. Tiba-tiba masuk dia, ya, masuk temannya, ada anak baru masuk. Wah, tiba-tiba ternyata dia anak yang pintar, ya. Wah, ternyata akhirnya semua guru, ya, sayang dengan dia, semua kawan sayang dengan dia. Nah, tiba-tiba anak ustadz hasad, ya. Hasad. Nah, ini nggak boleh, ya. Saya anak ustadz mendoakan, barakallahu fik, ya. Wah, kamu berilmu, ya. Boleh nggak ajarin saya, gitu. Masya Allah, alhamdulillah kamu sekolah di sini, ya. Kami bisa belajar sama kamu, gitu. Nah, ya. Nah, seperti itu anak ustadz. Nah, jadi la hasada, ya, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang yang tadi, ya. Nah, ini kalau kita tidak mau keluar dari dalam surga, ya, kita mau masuk surga, berarti kita berusaha untuk jangan hasad, ya, dan sombong. Apa itu sombong? Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, ya, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Nah, ya, jadi kalau dikasih tahu nggak mau, ya, merasa dirinya lebih dari orang lain, kemudian merendahkan yang lainnya, gitu, ya. Nah, kan kata iblis gitu, ya kan? Ana khairum minhu, ya, aku lebih baik dari dia. Nah, gitu, ya. Ghamtun nas, merendahkan orang lain. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, ya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan, ya, engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, iblis merasa bahwasannya dirinya itu lebih baik, ya, dari Nabi Adam, karena ia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Nah, ini nggak boleh, ya. Nah, padahal Allah sudah memerintahkan, ya, iblis untuk sujud, tapi dia tidak mau, ya, maka dia dikeluarkan dari surga. Nah, jadi iri ini atau hasad ini anak ustadz harus dijauhi sebisa mungkin, ya. Nah, jangan sampai ada pada diri kita. Nah, apabila sifat iri dan dengki ini terjadi antar sesama penuntut ilmu, maka bisa merusak perjalanan mereka dalam mencari ilmu, ya. Mengurangi pahala, memperlemah hafalannya, serta mengurangi konsentrasi. Kenapa? Karena selalu memikirkan orang lain, selalu ingin orang lain susah, ya. Kenapa? Karena waktu dan pikirannya yang seharusnya digunakan untuk memahami pelajaran dan mengulang-ulang, malah dia sibukkan dengan orang yang ia dengki, ya. Nah, gitu. Misalnya apa? Hasad antar sesama penuntut ilmu. Misalnya anak ustadz belajar, ya. Nah, ini mau ujian misalnya belajar. Si fulan itu kemarin ranking 1, ya. Saya maulah ranking 1. Nah, anak ustadz belajar. Terus tiba di tengah belajar rusak konsentrasi. Wah, si fulan lagi belajar nggak, ya? Aduh, maunya dia nggak usah belajar aja, gitu. Mau dia sakit aja. Nah, ini nggak boleh gini anak ustadz. Nah, seharusnya, ya, bersaing, ya, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Biar aja dia belajar, kita belajar, ya. Nah, harus bersaing dalam kebaikan. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, tegas melarang, ya, melarang. Rasulullah mengatakan la tahasadu, ya, janganlah kalian saling dengki satu sama yang lainnya. Tahasadu, ya. Hasada tadi hasad, ya. Tahasadu saling hasad. La tahasadu, jangan kalian saling hasad, ya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dengki adalah tidak menyukai apa yang dikaruniakan Allah kepada seseorang, baik berupa kenikmatan urusan dunia maupun urusan akhirat. Baik berharap hilangnya kenikmatan dari orang tersebut ataupun tidak.
Terkadang seorang siswa merasa benci dan dengki, ya, dan tidak senang kepada teman sekelasnya yang lebih pintar, ya. Nah, yang lebih cerdas, ya, dan memperoleh peringkat pertama tanpa ada sebab selain karena temannya lebih unggul dari dirinya. Maka ia sebenarnya dijangkiti penyakit dengki. Artinya selama seorang tidak menyukai apa yang dikaruniakan Allah kepada orang lain, maka termasuk dengki. Nah, jadi anak Ustadz misalnya ada tadi temannya, ya. Nah, pintar dia, ya, ranking 1. Kita mungkin ranking 1 tapi ada nolnya di belakang, ya, ranking 10 misalnya. Kita ranking 20 misalnya. Kita lihat dia. Nah, bisa sih dia aja gitu, ya. Nah, nggak usah masuk sinilah dia. Nah, itu namanya dengki, ya. Nah, kalau misalnya dia datang, datang pula dia. Nah, harusnya dia sakit aja. Nah, ini nggak boleh, namanya hasad, ya, namanya dengki. Nah, jadi kalau kita ingin nikmat itu hilang dari dia, berarti itu termasuk pada hasad. Nah, adapun dua perkara yang dalam hadis tadi, ya, ini sebenarnya masuk kepada ghibthah, ya. Apa itu ghibthah? Ya, ghibthah yaitu seorang menginginkan untuk mendapatkan sesuatu yang diperoleh oleh orang lain tanpa menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang itu, dan dia tidak sedikit pun merasa benci kepada orang tersebut. Keinginan yang seperti ini dibolehkan dan tidak dicela pelakunya. Bahkan iri dalam hal ketaatan pelakunya dipuji, ya. Nah, jadi ini namanya ghibthah, anak Ustaz. Beda dengan hasad, ya. Nah, beda dengan hasad. Ini maksud Rasulullah di sini sallallahu alaihi wasallam adalah ghibthah, ya. Nah, jadi bedanya kalau hasad kita ingin dia itu hilang, ya. Nikmatnya itu hilang dari dia. Contoh misalnya tadi yang pertama Rasulullah berbicara tentang harta, ya. Ada orang punya harta dan dia bersedekah. Kita ingin seperti dia. Nah, bedanya kalau hasad, wah, aku ingin bersedekah seperti dia, tapi mudah-mudahan dia jadi miskin. Nah, ini namanya hasad. Tapi kalau ghibthah, ya, kita ingin seperti dia, wah, ingin punya harta seperti dia, bisa berinfak, ya. Ya Allah, makin perbanyaklah hartanya supaya dia bisa terus jadi contoh untuk saya. Nah, itu namanya ghibthah. Kemudian iri dalam hal ilmu, ya, dalam hal ilmu juga diperbolehkan. Kita lihat ada ustadz, ya, Masya Allah ustadz ini berilmu, ya, saya juga ingin jadi seorang ustadz, ya, gitu, ya. Tapi anak ustadz ingin ustadz tersebut pun semakin hari semakin baik, ya, dalam ketaatan, gitu. Nah, sekarang tanda-tanda dengki, ya, tanda-tanda dengki. Nah, tanda-tanda dengki atau hasad, ya, diantaranya yaitu adalah ada sebagai berikut. Senang dengan kesalahan teman. Nah, kena dia kan? Nah, gitu. Itu namanya ada hasad dalam hati, ya. Kalau temannya salah, kita senang, nggak boleh, ya. Terus senang dengan ketidakhadiran teman. Alhamdulillah hari ini dia nggak datang. Kalau datang dia aja yang maju ke depan, nulis di papan tulis. Ana nggak pernah. Nah, gitu nggak boleh, ya. Nah, itu namanya hasad, ya. Kemudian senang dan puas jika temannya dicela. Nah, ada yang ngejek-ngejek teman kita. Ah, itulah. Dari kemarin dia dipuji-puji aja sama ustazah misalnya atau sama ustadz. Nah, sekarang dia diejek-ejek. Nah, alhamdulillah nggak boleh gitu anak ustadz, ya. Nggak boleh. Ini silang, ya. Nah, kemudian menjelekkan teman, ya, menjelek-jelekkan teman. Misalnya anak ustadz lagi duduk-duduk sama kawan-kawan, terus menceritain temannya yang tadi. Misalnya, si fulan itu pintar ya, Masya Allah. Terus anak ustadz bilang, dia kan cuman ini, gitu nggak boleh ya ustadz, ya. Nah, nah, kayak gitu. Wajar lah, dia kan anak guru misalnya gitu. Nah, ya, nggak boleh ya ustadz. Kemudian tidak menghargai manfaat ilmu yang dimiliki teman. Misalnya temannya tadi pintar, ya. Nah, tapi tidak dihargai manfaat ilmu yang dimiliki teman. Gitu. Kalau gitu ana juga bisa. Nah, ya, itu nggak boleh dilakukan, ya. Kemudian bahaya dengki. Dengki sangat banyak bahayanya, yaitu kedengkian berarti benci terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah sudah takdirkan dia kaya, Allah udah takdirkan dia itu berilmu misalnya. Allah udah takdirkan dia itu orangnya ganteng misalnya. Nah,
atau cantik misalnya, ya. Ya sudah, itu udah takdir Allah yang Allah bagi-bagikan kepada manusia, ya. Nah, nggak boleh benci, ya. Nah, Ustaz. Nah, kedengkian itu permusuhan terhadap teman, ya. Itu merupakan permusuhan, ya. Berarti anak Ustaz sedang memusuhi dia, ya. Nah, kemudian kedengkian mengakibatkan kesedihan di hati orang yang dengki. Sebetulnya kalau kita hasad itu menyiksa diri sendiri, ya. Yang merasakan sedih itu kita, ya. Nah, sedangkan orang yang kita hasad mungkin dia nggak merasa, ya. Dia biasa-biasa saja. Nah, tapi kita sedang menyiksa diri sendiri. Kemudian kedengkian dapat menyebabkan pelakunya meremehkan nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadanya. Nah, kita udah dikasih semuanya, ya, dikasih misalnya motor, misalnya dikasih sepeda. Nah, alhamdulillah ya Allah dapat motor. Nah, tiba-tiba pas jalan gitu kan, kawannya lewat, Tintin, ana luan ya, dia naik mobil. Ya Allah, kok kereta kayak gini yang dikasih? Mobil kenapa ya Allah gitu. Nggak boleh, ya. Nah, itu namanya berarti meremehkan. Ketika datang kawannya Tintin, ana luan ya. Dia naik mobil, Masya Allah. Barakallahu fiik, ya Allah, selamatkanlah dia gitu. Nah, jangan jadikan mobilnya itu menjadikan dia sombong. Nah, gitu nah, Ustaz. Kemudian cara menghilangkan sifat dengki, ya. Yang pertama, mendoakan teman tanpa sepengetahuannya, ya. Doakan temannya tanpa sepengetahuannya. Seperti tadi, ya, dia udah jalan jauh naik mobil. Nah, kita sini mengucapkan barakallahu fiik. Ya. Padahal dia nggak dengar, ya, tapi kita ucapkan semoga Allah memberkahimu. Kemudian berusaha menyenanginya dan menanyakan keadaannya, ya. Kita senangkan dia, tanya keadaannya, ya. Datang, gimana, sehat kan? Nah, Masya Allah, ya, kayak gitu-gitu, ya. Terus mengunjungi dan mengakui keutamaannya. Kamu ini emang pintar ya, Masya Allah, saya nggak bisa seperti kamu. Nah, gitu. Kemudian meyakini bahwa semua kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Selalu mengingat bahaya dengki bagi kehidupan dunia dan akhirat, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan hati kita bersih dari penyakit dengki, ya. Nah, seperti itu. Tugas anak Ustadz hari ini adalah menghafal hadis, ya, menghafal hadis yang ini, ya, dari sahabat Allah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahu malan fasullitu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Nah, hafalkan ini dengan artinya, kemudian kirim kepada ustadz dan ustazahnya masing-masing. Baik. Gini saja, ya, kita cukupkan dan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.